Kita sudah tahu bahwa laju reaksi adalah perubahan konsentrasi persatuan waktu. Tapi bagaimana cara mengukurnya dalam praktek? Kalau kita bisa ukur dengan menggunakan stopwatch, bagaimana dengan konsentrasi zat yang sedang bereaksi? Dan mengapa istilah rata-rata sering muncul saat kita membahas laju reaksi? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita lihat contoh klasik. Reaksi antara natrium tiosulfat dan asam klorida. Reaksinya menghasilkan endapan belerang halus yang membuat larutan menjadi keruh. Ada dua cara untuk mengikuti jalannya reaksi ini. Yang pertama adalah metode visual. Kita amati larutan hingga tanda silang di bawah gelas reaksi tidak lagi terlihat karena keruh. Semakin cepat tanda tersebut hilang, semakin besar laju reaksinya. Metode yang kedua, kita dapat menggunakan metode analitis. Kita ambil sampel kecil pada interval waktu tertentu, lalu menitrasi sisa ion tiosulfat dengan larutan iodin. Nah, dari sini kita akan mengetahui berapa konsentrasi yang tersisa, dan kita juga bisa menghitung laju dari perubahan konsentrasi tersebut. Hasil pengukuran memberikan data seperti tabel berikut. Pada waktu 0 detik, konsentrasi ion tiosulfat sebesar 0,1 molar. Dan konsentrasi tersebut berkurang seiring dengan bertambahnya waktu. Misalnya pada detik ke-400, konsentrasinya menjadi 0,073 molar, dan pada detik ke-1000 konsentrasinya menjadi 0,048 molar. Dari data ini, kita bisa menghitung laju rata-rata tiap interval menggunakan rumus di bawah ini. Sebagai contoh, pada interval 0 sampai 200 detik, perubahan konsentrasi ion tiosulfat adalah sebesar minus 0,015. Dan jika kita hitung lajunya, maka lajunya adalah sebesar 7,5 kali 10 pangkat min 4 meter per second. Perhitungan ini bisa diulang untuk tiap interval dan hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, dari tabel tersebut terlihat bahwa laju reaksi semakin lama semakin menurun. Secara grafis, data ini juga bisa kita tampilkan dalam bentuk grafik konsentrasi tiosulfat terhadap waktu. Nah, dari tabel ini bisa kita lihat bahwa konsentrasi ion tiosulfat menurun seiring dengan bertambahnya waktu, dan hal itu digambarkan oleh garis merah, sedangkan garis biru menunjukkan laju rata-rata pada interval tertentu. Misalnya pada waktu 600 sampai 800 detik, maka lajunya sebesar 4 kali 10 pangkat min 4 meter per second. Sedangkan garis hitam menunjukkan garis singgung di titik awal yang menunjukkan laju awal dari reaksi tersebut. Dengan kata lain, laju rata-rata dihitung dari perubahan konsentrasi dibagi waktu pada interval tertentu, sedangkan laju sesaat adalah kemiringan garis singgung kurva konsentrasi waktu pada suatu titik. Analogi sederhananya adalah kalau Anda menempuh jarak 190 km dalam waktu 2 jam, kecepatan rata-ratanya adalah 95 km per jam. Tetapi kecepatan sesaat bisa berbeda tergantung angka yang muncul di speedometer pada saat itu. Jadi, untuk mengukur laju reaksi, kita dapat menggunakan metode visual sederhana atau juga metode analitis yang lebih teliti. Laju reaksi bisa dinyatakan sebagai rata-rata pada selang waktu tertentu atau laju sesaat dari kemiringan kurva konsentrasi terhadap waktu. Di video berikutnya kita akan membahas faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi laju reaksi, mulai dari suhu, konsentrasi, hingga keberadaan katalis.